kita berdebat soal dua agama itu membandingkan gitu kan Ustadz. Iya. Nah akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu seperti itu Ustadz. Tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Iya. Benarkah di dalam Alkitab ada dituliskan tentang nabi mereka dan ayatnya sudah dihilangkan? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin kembali meluruskan sebuah pernyataan dari seorang mualaf yang mengatakan ternyata di dalam Alkitab ada dituliskan nabi mereka dan ayatnya sudah dihilangkan. Terkait dengan bagian ini, karena ini sudah menyangkut dengan iman kekristenan, yaitu isi Alkitab, tentu saya punya hak untuk menjawab dan meluruskan apa yang disampaikan oleh si mualaf ini. Yuk, mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Iya. Saya punya media sosial. Iya. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitasnya Muslim. Komunitas saya Muslim. Iya. Nah, dari situ saya belajar, kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan, ada agama saya yang sebelumnya yang Iya, didebatkan, bukan yang ini kan. Karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan, Ustaz. Iya, Mereka betul. belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal dua agama itu membandingkan gitu kan, Ustaz. Iya. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu seperti itu Ustadz. Tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Iya. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis Ustadz. Saya merasakan bahwa ya ternyata ada informasi. Ada informasi Seputar Nabi Muhammad itu. Saya pikir Masya Allah. Nabi Muhammad itu ya cuman itu nabi mereka lah gitu kan. Iya. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab suci saya kan seperti itu. Betul. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Quran pada waktu itu saat saya masih berstatus Hindu. Iya. Belum ini kan. Dan kebetulan ya mungkin Allah juga memberikan petunjuk ya Ustadz di setiap rumah tangga saya selalu terjadi ada konflik dan lain sebagainya dan akhirnya membuat hati saya berpaling kepada Allah waktu itu. Masya Allah. Kita sudah bersama-sama melihat cuplikan videonya. Di sana ia jelas mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada dituliskan tentang nabi mereka dan ayatnya sudah dihilangkan. Tanggapan saya terkait bagian ini yang pertama, perlu saya tegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan kepada penulis-penulis Alkitab. Dan Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Hal ini sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang kedua tanggapan saya, terkait dengan nabi mereka dinubuatkan di dalam Alkitab, saya mau katakan bagian itu tidak ada. Karena saya belajar Alkitab dan saya juga belajar di sekolah teologi, saya tidak pernah menemukan bagian ini. Tapi kalau masih ngotot mengatakan ada, saya mau tanya ayatnya di bagian mana? Nanti jangan hanya pakai cocokmologi. Ujung-ujungnya nanti argumentasi Anda tidak kuat. Dan saya selalu heran dan lucu. Kenapa di dalam beberapa video nanti mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Mereka ini tidak konsisten. Nanti di satu sisi lagi mereka mengatakan nabi mereka dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, yang paling lucunya di dalam video ini juga ia mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang sudah dihilangkan. Nah, disinilah kita bisa melihat ketidakkonsistenan mereka di dalam berargumentasi. Sedikit-sedikit katanya dipalsukan. Nanti ada ayat yang dihilangkan. Mereka mengatakan di sana ada nabi mereka dinubuatkan. Kan ini lucu. Kok mau-maunya nabi mereka yang mereka junjung tinggi itu diakui di dalam kitab yang katanya sudah palsu.
yang katanya ada ayatnya yang dihilangkan. Yang ketiga, yang perlu saya soroti adalah ia mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang sudah dihilangkan, yaitu khusus di mana nabi mereka sudah dituliskan di sana. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sudah menghilangkannya? Kapan dihilangkan? Dan di mana tempat dihilangkannya ayat Alkitab itu? Tentu Anda tidak akan bisa menjawab bagian ini. Nanti akan mengatakan, ya saya tidak tahu. Itu ada ahli-ahli kitab atau orang Kristen yang sengaja menghilangkan. Itu kan hanya argumentasi Anda, itu opini Anda, dan itu tidak terbukti. Nah teman-teman, dari bagian ini saya tidak akan pernah bosan-bosannya dan tidak akan pernah berhenti ingin mengingatkan kita kembali. Jangan pernah tidurkan Alkitabmu. Baca Alkitabmu, pelajari, dalami, lakukan isi Alkitab supaya kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kerja kamu hanya baca WA, WhatsApp dari pacarmu, ngerumpi, dan lain-lain sebagainya. Jangan hanya itu aja yang kita kerjakan. Kerjakanlah baca Alkitab, pelajari imanmu, dalami. Supaya kamu bertumbuh ke arah yang lebih baik dan imanmu semakin hari semakin kuat. Gak gampang kamu diombang-ambingkan sehingga kamu meninggalkan imanmu. Saya rasa cukup sampai di sini video ini dan sudah jelas sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.